Tetap semangat dan jangan lelah. Tetap belajar, jangan pernah menyerah. Konsisten upload video walaupun enggak telaten. Tetap berkunjung ke sesama pemula walau kadang tidak mendapatkan apa-apa. Selalu mencoba, berusaha dan berdoa. Jangan lupa isi kuota 30 GB. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bermalam minggu kepada semua sahabat YouTube, YouTuber pemula ataupun YouTuber yang sudah senior. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. So sukses dunia wal akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin ada sedikit sharing atau apa dari saya pribadi. Belakangan ini dunia per-YouTuban digoncangkan oleh beberapa isu atau ya mungkin semacam kendala. Banyak yang saya dengar dari beberapa konten kreator senior ataupun yang kreator-kreator lain yang mengatakan bahwa YouTube ini sekarang banyak perubahan. Ada yang viewsnya turun, jam tayang merosot, dan banyak lagi. Apakah ini karena kendala RUU yang kemarin-kemarin tahu sendiri kan? Masalah rancangan undang-undang media itu. Ya walaupun kita nggak tahu udah disahin apa enggak, saya pribadi pun belum tahu apakah karena itu atau enggak. Tapi kalau seandainya ada yang pada YouTube ini diakibatkan karena itu, tapi kalau seandainya RUU itu belum disahkan, itu kan nggak mungkin. Atau mungkin YouTube ini sedikit mungkin belakangan ini sensitif. Jadi kalau misalkan berpengaruh ya mungkin bisa jadi berpengaruh. Ada lagi satu yang sangat saya soroti, yaitu masalah konten atau video yang tidak menampakkan muka. Ya, YouTuber pemula atau yang belum monet itu akan ditolak monet atau tidak jadi monet. Karena apa? Karena konten-kontennya itu tidak menampakkan muka atau tidak menampakkan wajah. Lantas bagaimana, Bang? Kalau menurut saya pribadi itu semua masih bisa diatasi lah dengan kalau seandainya ini kan belum jelas. Kalau menurut saya sih masih simpang siur ya, belum ada kepastian. Tapi ada kemungkinan mungkin bisa terjadi YouTube menetapkan atau udah ketok beberapa hari ke depan untuk menyeleksi atau lebih ketat lagi dalam hal konten atau dalam hal video ini. Jadi bisa jadi kemungkinan konten video yang tidak menampakkan wajah ini akan dicoret dari per-YouTuban atau tidak memenuhi syarat, dalam arti tidak bisa monetisasi. Lantas jalan keluarnya itu adalah ya mau nggak mau teman-teman YouTuber pemula yang memang kontennya dari awal tidak menampakkan muka sama sekali, masalah ini harus dipelajari, harus dicari, dalam arti berita-beritanya itu harus tetap diikuti gitu. Berita-berita terbaru masalah ini di YouTube. Jadi kalau toh seandainya YouTube memang menetapkan masalah konten tanpa wajah ini tidak diperbolehkan, jadi teman-teman dari sekarang sudah mulai mempersiapkan diri atau mulai bukan merubah konten ya, konten tetap merubah, cuman mungkin dari teman-teman mungkin akan mulai belajar untuk mulai berbicara dengan kamera, mulai memberanikan diri, mulai timbulkan rasa percaya diri teman-teman untuk ya anggaplah walaupun dari enggak
Apa maksudnya? Walaupun tidak dari awal sampai akhir, jadi di video teman-teman yang tidak menampakkan wajah ini harus ada wajahnya teman-teman. Jadi ketahuan, oh ini wajahnya ini gitu kan. Itu mungkin bisa terjadi. Jadi mulai sekarang saya menekankan kepada teman-teman yang memang konten-kontennya itu tidak menampakkan wajah, mulai belajar dari sekarang untuk mulai beradaptasi atau mulai bagaimana cara awal untuk belajar ngomong dengan kamera dan bisa menampakkan wajah kita di depan kamera. Jadi nanti suatu saat begitu mengupload video menit awal atau anggaplah itu pendahuluan. Jadi teman-teman bisa ngomong depan kamera, lepas itu udahlah kembali ke topik yang biasa teman-teman pakai, dalam arti yang sebelumnya tidak memakai kamera, tidak memakai foto, tidak memakai wajahnya teman-teman kan kayak gitu. Lantas ada lagi yang katanya SEO sekarang sudah tidak berlaku. Jadi maksudnya kalau disebut tidak berlaku, kalau menurut saya pribadi ya masih lah, tetap masih berlaku ya. Karena kalau YouTuber-YouTuber yang sudah besar mungkin tidak memakai SEO atau istilahnya kata kunci, dia itu sudah familiar. Jadi tanpa menggunakan SEO, setiap video-video mereka itu pasti akan banyak penonton atau akan selalu lewat di beranda kita yang notabene kita ini masih YouTuber pemula. Jadi sebagai YouTuber pemula kita tetap, kalau saya pribadi masih menggunakan kata kunci sebagai pencarian. Jadi kalau misalkan ada perubahan di dalam suatu media atau sebuah perusahaan, ada perubahan ini, perubahan itu hal yang wajar. Dampaknya gimana? Dampaknya ya mungkin kalau masalah dampak kayak seperti view turun, rekomendasi kurang, itu akan terdampaknya terasanya kepada channel-channel yang besar, kepada YouTuber-YouTuber senior kita yang sudah lebih dulu. Kalau kita ini sebagai YouTuber pemula, kalau saya pribadi jujur, saya mungkin tidak merasakan dampak atau merasakan tapi sedikit gitu kan. Karena apa? Karena memang pada dasarnya video-video saya itu tidak terlalu banyak penontonnya, terus view-nya sedikit, dan yang komen ya istilahnya ya kalau disebut banyak ya enggak, disebut sedikit ya enggak, ya sedang-sedang. Jadi tidak merasakan dampak apapun dari perubahan ini. Akan tetapi dirasakan dampaknya kepada channel-channel besar. Mereka yang biasanya view-nya misalkan sampai 20.000 atau 50.000, cuman hanya sekarang ya mungkin sekitar 75% atau 60% dari yang biasanya 50.000 kemungkinan cuma dapat 30.000, kan itu dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya terasa. Karena apa? Karena mereka itu sudah menghasilkan. Jadi mungkin keuangan itu mungkin akan terdampak juga. Tapi ya mudah-mudahan semua ini cepat berlalu dan beberapa hari ke depannya itu bisa netral kembali. Apapun perubahannya itu, kita sebagai anggota, kita sebagai kalau YouTube adalah perusahaan, kita sebagai karyawan di YouTube itu ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus ikut peraturannya dia. Nah, tinggal tergantung teman-teman mau ngikut apa mau nggak. Lantas bagaimana masalah RUU itu kalau seandainya pemerintah negara Konoha ketuk palu dan mengesahkan? Jangan khawatir teman-teman YouTuber pemula, kalau seandainya kita masih tetap pada jalurnya, pada bagiannya, misalkan teman-teman channel masak, ya tetap di channel masak. Teman-teman jalan-jalan channelnya, ya tetap jalan-jalan channelnya. Maksudnya kontennya bukan channel. Maksudnya usahakan konten kita itu jangan nyerempet ke arah sana kalau bisa. Jadi kalau seandainya ada kemungkinan
saya pikir YouTube itu lebih bijaksana dan nggak mungkin istilahnya nggak semena-mena langsung setuju dengan ketentuan tersebut. Jadi mereka itu akan ada semacam mungkin perundingan atau mempertimbangkan. Kenapa? Karena YouTube ini kan ada itu untuk lebih memberikan kemudahan berita ataupun apa kepada masyarakat. Jika seandainya RUU itu disetujui, artinya YouTube itu nggak menjadi YouTube yang sebenarnya. Jadi YouTube itu sudah terkekang dengan peraturan tersebut. Jadi untuk YouTuber pemula, kepada teman-teman tetap kita nge-YouTube, tetap belajar bikin konten, jangan pernah putus asa, tetap berusaha dan selalu berdoa. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tidak semata-mata cuman kerja terus menghasilkan. Karena apa? Karena sesuatunya juga membutuhkan doa. Pada intinya YouTuber pemula ini tetap harus lebih berjuang mempertahankan atau memperjuangkan yang selama ini kita kerjakan, yang selama ini kita bangun channel itu tetap harus diperjuangkan. Apapun perubahan itu di dalam YouTube, mau berubah kayak gini, mau berubah kayak gitu, kita ikutin aja. Jangan pernah menyerah. Kalau sekali kita menyerah, maka kesananya yang kita hadapin, maka kita akan mudah menyerah di media apapun, entah mau di YouTube, di TikTok atau apalah itu. Kalau di sini kita menyerah, maka di media manapun kita akan mudah menyerah. Jadi untuk saat ini kita harus tetap berjuang, memperjuangkan apa yang ingin kita hasilkan, apa yang ingin kita capai. Nah, untuk masalah konten yang tanpa muka ini masih perlu dipelajari. Jadi teman-teman konsisten boleh, tapi ya jangan terlalu istilahnya makanan itu langsung dikotakin gitu. Jadi kita pun harus terbuka dalam arti kalau toh memang ada perubahan di dalam YouTube. Jadi teman-teman ini mau nggak mau, suka nggak suka harus mulai belajar berbicara, belajar mengingat apa yang hendak disampaikan di dalam video untuk memenuhi syarat. Kalau seandainya ingat ya, kalau seandainya konten tanpa wajah ini tidak bisa dimonetisasi karena tidak memenuhi peraturan YouTube, persyaratan YouTube yang terbaru di tahun 2023 ini. Ini hanya seandainya. Ya semoga semua yang terjadi di dalam YouTube ini akan cepat berlalu, akan cepat berakhir. Jadi kita akan tahu mana peraturan terbarunya, apa masalah view bisa merosot, atau ada yang rekomendasinya atau penelusuran tiba-tiba naik tapi rekomendasi turun. Mungkin pasti adalah sebab-musababnya yang memang kita belum mengetahui. Kalau toh seandainya kita sudah mengetahui, itu kita bisa perbaiki. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada perkataan atau kalimat saya pribadi yang tidak berkenan, yang berlainan arahan atau berlainan pendapat dengan teman-teman semua. Saya mohon maaf, itu karena ketidaktahuan saya dan kebodohan saya. Selamat malam, selamat beristirahat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tetap berjuang, tetap semangat.